Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita duduk di sini semua menjadi saksi. Semua menjadi bukti bahwasanya kita telah hadir pada tempat di sini, tempat di situ, tempat fulan, di masjid fulan, musala ini dan itu semua menunjukkan kita pernah ikut serta semarak memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ad-Dibai dikatakan bahwasanya tatkala kelahiran Nabi Muhammad SAW itu burung-burung berkata, atuyul, mereka berkata, nahnu nakfuluhu, biar kami yang menjaga Nabi Muhammad, biar kami yang merawat Nabi Muhammad SAW, kainaltam himmatahul azimah, agar kami semua burung-burung, para burung mendapatkan semangat keberkahan, semangat Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, hewan-hewan ternak pun mereka berkata, nahnu aula nakfuluhu, kami yang harus lebih utama, yang berhak kami untuk merawat Nabi Muhammad, untuk memelihara Nabi Muhammad SAW. Kai nanal syarafahul azimah, agar kami pun semua para hewan-hewan ternak mendapatkan keberkahan, keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Ini para hewan yang kecil, ya, hewan-hewan yang besar-besar pun mereka berebut untuk memuliakan diri mereka untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak kita herankan lagi, ya, umat Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Gambarannya adalah kita lihat sejarah mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud, yang mana beliau mengatakan, saya ini sebelum Islam saya sudah sering diutus ke raja-raja, ke kaisar-kaisar Romawi, dan saya tidak pernah melihat mereka sahabat mencintai sahabatnya, sahabat mencintai pemimpinnya, yang mana mereka seperti sahabat Nabi Muhammad SAW mencintai Nabi Muhammad, tunduk dan patuh akan perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka tatkala Nabi berdahak, tidak sampai dahak Nabi ke tanah, mereka berebut untuk mengambil dahak, bukan budah lagi, dahak yang ada kentalnya itu, mereka berebut dan mereka ambil dan mereka oleskan di wajah, tangan, kulit mereka. Nabi memerintahkan suatu perintah, mereka selalu melaksanakannya dengan segera. Dan begitu pun juga kita ketahui juga, air wudhu Nabi tidak pernah jatuh ke bawah ke tanah kecuali sudah diambil oleh mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Inilah keagungan, kecintaan, pengorbanan dan kemuliaan mereka, dalam memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita ini jauh, ya, dari langit ke sumur dalam mencintai dan mentauladani, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Para malaikat akan sibuk melihat, dan mereka akan cemburu tatkala kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu berlebih-lebih. Mereka akan cemburu, mereka akan sampai mereka bisa keluar, ya, di alam manusia, menjadi manusia. Mereka keluar tatkala Imam Busiri mengarang kitabnya, mereka keluar dari lautan dan berkata, sudah cukup engkau memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW. Kami para malaikat tidak sampai, tidak bisa waktu lagi. Begitu banyak pahala yang kalian dapatkan, berkah kalian memuja dan memuji, engkau memuja dan memuji Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya. Oleh karena itu, dengan keberkahan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang agung ini, sehingga kita berusaha untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah bulan Maulid yang mulia, dan yang kita dapat memuliakan diri kita, berkah Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah manusia yang mulia ini, yang paling dicintai oleh Allah SWT, kita pun menjadi salah satu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Berkah tawassul kita, ikatan kita, dan kaitan kita, sebab-sebab kita sampaikan, gantungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dinyatakan bahwasanya hakikatul
hakikatul adab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatul adab bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat adab yang agung kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kita bersalawat saja, bukan hanya kita pandai kita memuja dan memuji Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad selalu saja, bukan, akan tetapi yaitu kita terus mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu melebihi daripada kecintaan kita atau kebiasaan kita dengan adat-adat kita. Kita kalahkan adat kita. Seseorang itu bisa mengalahkan sunnah Nabi dengan adat yang mereka lakukan, mengalahkan kebiasaan mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka untuk kebiasaan mereka melakukan sesuatu, mereka kalahkan, mereka utamakan adalah perintah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu baru dikatakan hakikat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Seseorang mukmin yang baik, mukmin yang beriman adalah mukmin yang apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, Allah perintahkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di bulan Maulid saja, bukan hanya kita di saat kita di waktu tempat-tempat di masjid dan di musala saja, akan tetapi di luar bulan Maulid kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar bulan Maulid pun kita mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah satu kali, tapi orang yang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah, derajat para walinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan para kutub-kutub mereka mendapatkan derajat dikarenakan mereka dawam dalam amalannya, istiqomah dalam amalannya, terus mereka amalkan sampai mereka tatkala mereka tidak dalam keadaan sadar pun mereka terus mengamalkan apa yang mereka biasa zikirkan. Yang sudah biasa membaca Al-Quran, membaca rotib, tatkala dia pingsan, dia tetap membaca rotibul hajat, dia tetap membaca zikir dan tetap membaca salawat. Dia dalam keadaan tidak sadarnya ataupun dia ngigonya, terus dia juga membaca zikir-zikir yang dia dawamkan. Ini orang-orang yang dengan mudawamah bisa meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku rindu kepada Nabi Muhammad, mengaku kita orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang kita lebih mengutamakan nafsu kita ketimbang sunnah Nabi Muhammad SAW, mengutamakan adat istiadat kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kadang-kadang di rumah-rumah kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tadi, tapi kita tidak pernah membaca maulid Nabi Muhammad SAW di rumah-rumah kita. Kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang kita juga malas, tidak mau mengutamakan sunnah Nabi ketimbang apa yang kita kenikmatan kita dalam sehari-harinya. Kadang kita masih banyak membaca atau membuka HP daripada membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah salah satu amalan yang dapat kita lakukan di rumah kita, di dalam kesendirian kita. Di malam, di tengah malam kita ataupun di tempat kantor kita bisa membaca Al-Quran. Mungkin juga ada yang di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW sedikit membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sekarang bulan Maulid sudah lewat. Tapi dia ataupun kita tidak banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Ibn Al-Qayyim beliau pun mengatakan, min kamalil adab, daripada sempurnanya adab seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa mengutamakan semua perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita semua. Yang dalam kitab Tibak pun dikatakan bahwasanya sulusun daripada umat Nabi Muhammad, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad mereka bisa masuk ke dalam surga
Ya Allah Subhanahu wa taala, tanpa hisab inilah yang kita harapkan dengan kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad, dengan kita selalu mengidolakan dan mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat dimasukkan bersama orang-orang yang sepertiga masuk surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sepertiga masuk, sepertiga yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Khataya. Mereka datang dengan dosa-dosa mereka yang sangat besar, bi khataya idham, dengan dosa yang sangat agung. Fayughfar lahum, akan tetapi mereka orang-orang pun bertobat, memohon ampun, istighfar pada setiap hari dan bertobat nasuha dengan kesalahannya. Fayughfar lahum, dan mereka diampunkan dosa-dosanya. Namun ada sepertiga lagi yang mana mereka pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa dosa yang sangat besar juga, lebih besar daripada sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, idhabu wazinu. Kau tengok para hamba-hambaku tersebut. Yang tatkala malaikat pun datang dan menghitung dosa-dosa mereka, dan mereka katakan, ya Allah, mereka datang kepadamu dengan dosa yang sangat agung, dosa yang sangat besar, menumpuk seperti gunung, ka'amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Mereka tidak bertaubat, mereka tidak istighfar. Walakinnahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selagi mereka beriman, selagi mereka mengikuti di Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka masih senantiasa akan mendapatkan keberkahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lama mungkin di dalam nerakanya billah. Dan karena itu kita harapkan, ya, kita mengharapkan selalu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita bersama orang soleh di dunia dan juga kita bersama dengan para anbiya dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Dan insyaallah kita tidak akan kita luput di dunia ini kecuali kita senantiasa mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ingin masuk surga tanpa Nabi Muhammad, kita ingin masuk surga dan duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dan diadakannya maulid di rumah akhirnya Lukman, insyaallah keluarga beliau insyaallah tambah baik, insyaallah rezekinya tambah berkah, insyaallah, dan juga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-soleh, insyaallah, dan kita semua digolongkan orang-orang yang soleh, insyaallah. Anak keturunan kita anak-anak yang soleh-solehan, insyaallah, bersama kita nanti di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada terkecuali semua keluarga kita bisa bertemu dan berjumpa kita di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ada dosa-dosa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya kepada kita, berkah kecintaan kita dan ketauladanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya para sibah, Allah panjangkan umur-umur mereka, Allah panjangkan umur-umur kita semua, Allah panjangkan umur keluarga kita, orang tua kita, dan hapuskan dosa-dosa mereka semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang mohon maaf, hadirin Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.